Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Ratu Ahlan Rusoba. Saya dari KPN 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi, yaitu bangkit lawan korupsi. Yang pertama kita akan mengetahui tentang korupsi secara etimologi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corrumpere atau corruptio atau corruptus. Kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Yang kedua, beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Istilah korupsi yang dipakai di Indonesia, yang pertama bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Belanda, corruption, korupti, yang berarti jahat, rusak, curang. Istilah korupsi yang dipakai di Indonesia merupakan turunan dari bahasa Belanda. Beberapa terminologi korupsi. Korup sama dengan artinya busuk, palsu, suap. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1991. Korup yaitu suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, serta menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, yaitu yang terdapat pada Kamus Hukum 2002. Korup adalah kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpanan dari kesucian, yang biasa disebut dengan Delection Webster Dictionary pada tahun 1978. David M. Chalmers yaitu mengatakan tentang tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi, mengenai keuangan dan dengan kata lain, financial manipulation and decision injuries to the economy are often labeled corrupt, yang biasa juga diartikan dengan penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Pengkhianatan terhadap kepercayaan. Yang pertama yaitu pengkhianatan merupakan bentuk korupsi paling sederhana. Yang kedua, semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya adalah koruptor. Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non-materi. Landasan hukum yaitu yang pertama Impres RI nomor 17 tahun 2011. Yang kedua tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pengertian tindakan korupsi. Korupsi berasal dari kata korupti sama yang berarti juga dengan pembusukan. Tindak pidana korupsi yaitu tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindakan atau perilaku korupsi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara, misalnya menyuap petugas. Pengertian korupsi yaitu tindakan lain yang mendukung terjadinya korupsi, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, adapun saksi yang membuka identitas pelapor. Pendidikan anti korupsi. Yang pertama, korupsi di Indonesia. Yang kedua, korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, dengan dampak buruk yang luar biasa pula. Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan.
penyebab korupsi yang pertama yaitu penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain itu memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi. Pendapat yang mengarah pada faktor internal yaitu sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat, tidak mau bekerja keras, aspek perilaku individu, aspek masyarakat terhadap individu ataupun organisasi. Pendapat yang mengarah pada faktor eksternal yaitu kurang keteladanan dan kepemimpinan, rendahnya gaji pegawai negeri sipil, lemahnya komitmen, rendahnya integritas, mekanisme pengawasan internal, dan lemahnya keimanan. Serta terdapat dalam faktor politik, hukum, ekonomi, dan transnasional. Penyebab korupsi perspektif teoretis yaitu kultural determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Teori perilaku korup yaitu teori means and scam yang ditemukan oleh Robert Merton menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial. Teori perilaku korup, teori solidaritas sosial. Yang pertama, teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim. Yang kedua, teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif. Teori perilaku korup Ghosn, teori yaitu teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik dihadirkan oleh Jack Bologna pada tahun 2006 yang dikenal dengan teori Ghosn, yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi greed, keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Strategis pemberantasan korupsi. Strategis pemberantasan korupsi yaitu serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi. Komitmen semua pihak termasuk perguruan tinggi. Yang pertama, kita semua harus menjadi subjek pemberantasan korupsi. Komitmen semua pihak termasuk perguruan tinggi. Advokasi dan pengawalan. Advokasi dan pengawalan, penyusunan anggaran serta pelaksanaan pembangunan di daerah nasional. Gerakan moral untuk mendorong pemerintah sebagai kelompok penyeimbang bagi gerakan yang mendukung koruptor, mendorong penguatan institusi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kredibel, kokoh, dan transparan. Cukup sekian untuk penjelasan tentang korupsi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan ini. Kami harap mohon pengertiannya karena kami belum terlalu fase dalam mempresentasikan. Terima kasih.